Kedatangan rombongan timnas Indonesia di Sydney disambut ribuan supporter timnas Indonesia. Media Australia heran fans merah putih ada di mana-mana. Bikin semua kagum, Emil Audero langsung pamer skill ciamik di depan Patrick Kluivert saat ikuti TC perdana timnas Indonesia. Diisi belasan pemain naturalisasi grade A, bek Australia ledek timnas Indonesia. Ini kita mau lawan Indonesia atau Belanda? Tak ada nama Nova Arianto dan Bima Sakti. Inilah daftar tim pelatih timnas Indonesia era Patrick Kluivert, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Sumar TV. Luar biasa, supporter merah putih menyambut meriah rombongan timnas Indonesia yang tiba di Sydney untuk melanjutkan perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim tuan rumah Australia. Skuad Garuda sudah tiba di Sydney setelah melewati 6 jam penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, mendapatkan sambutan hangat dari supporter timnas Indonesia sejak dari bandara hingga hotel. Terima kasih Sobat Garuda. Demikian tertulis dalam salah satu unggahan @Timnas Indonesia dikutip Minggu, 16 Maret 2025. Melalui akun Instagram @timnas.indonesia, para skuad Garuda tampak disambut oleh pendukung yang tiba di bandara menggunakan berbagai atribut timnas termasuk bendera Indonesia. Para punggawa timnas juga menyempatkan diri untuk melakukan foto bersama para supporter yang telah setia menunggu di bandara. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia yang seluruh klubnya telah memasuki masa rehat FIFA Matchday itu dikumpulkan di Jakarta untuk langsung bertolak ke Sydney. Selain pemain-pemain yang berangkat dalam rombongan besar dari Jakarta, pemain lainnya yang merupakan abroad atau bermain di liga luar negeri akan berangkat dari negara-negara tersebut langsung menuju Sydney. Karena tak ada latihan di Jakarta, maka latihan akan dilakukan di Australia bersama pemain-pemain lainnya yang datang dari berbagai liga di luar negeri. Latihan perdana di bawah arahan langsung pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan para stafnya di Sydney diikuti semua pemain. Dengan menit bermain tinggi di klubnya masing-masing, para pemain timnas dinilai akan cepat beradaptasi dengan taktik dan strategi pelatih asal Belanda tersebut. 4 pemain yaitu Tom Hay, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk menjadi gelombang pertama pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri menuju Sydney. Dilansir laman PSSI, Sabtu 15 Maret 2025, mereka akan tiba di Sydney pada Minggu 16 Maret 2025 malam. Tom berangkat dari Belanda Sabtu 15 Maret 2023 setelah melakoni pertandingan terakhir bersama klub Eredivisie Belanda, Almere City. Pemain berposisi gelandang tersebut bermain penuh selama 90 menit pada Sabtu 15 Maret 2025 dini hari melawan Enats yang berakhir dengan skor 1-1. Adapun Justin Hubner berangkat dari Inggris usai memperkuat Wolves U21 pada laga terakhir Jumat 14 Maret 2025 malam. Ia bermain selama 90 menit dan timnya menang atas Reading U21 skor 1-0. Sedangkan Walsh yang bertanding di J-League Jepang terakhir bermain bagi Yokohama Marinos dalam ajang AFC Champions League pada 11 Maret. Ia bermain penuh selama 90 menit, melakukan 30 umpan terukur dan 1 assist, sehingga klubnya mengalahkan Shanghai Port skor 4-1. Sementara itu, Struijk bermain di Australia, sehingga langsung bergabung dengan rekan-rekannya sesama timnas Indonesia di negara tersebut. Mengenai pemain-pemain timnas Indonesia lainnya yang bermain di Eropa akan langsung ke Sydney usai membela klubnya masing-masing pada Senin 17 Maret 2025. Setelah resmi jadi WNI, Emil Audero ikuti latihan perdana timnas Indonesia di Australia. Dia dengan tegas mengatakan sangat berambisi loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Semangat kami untuk mencapai Piala Dunia masih terus berlanjut. Terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya siap memberikan segalanya untuk Indonesia. Let's go Indonesia, ujar Emil Audero dalam akun Instagram Ketua PSSI. Selain Audero, Dean James dan Joy Pelupesi juga sudah sah bela timnas Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi dari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di akun Instagram pribadinya. Ketiganya sudah menyelesaikan proses perpindahan federasi. Ketiganya kini sudah bisa didaftarkan untuk skuad timnas Indonesia. Kabar ini juga menjadi tambahan kekuatan mengerikan bagi skuad timnas Indonesia. Ketiganya bisa memperkuat tim saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Australia merasa tidak siap menghadapi Indonesia. Ya, Sandy Walsh menyampaikan bahwa ia sempat berbincang dengan beberapa rekannya dari Australia dan mereka mengakui bahwa Indonesia kini menjadi tim yang tangguh dan sulit dikalahkan. Wajar jika timnas Australia merasa khawatir mengingat timnas Indonesia kini diperkuat oleh pemain-pemain berpengalaman yang berkompetisi di liga-liga top Eropa. Hal ini berbanding terbalik dengan sebagian besar pemain Australia yang mayoritas masih bermain di liga domestik. Hanya Harry Souttar yang saat ini bermain di Liga Inggris bersama Leicester City. Pelatih Australia, Tony Popovic, pun tampak kebingungan dalam menyusun strategi menghadapi timnas Indonesia. Legenda sepak bola Australia Tim Cahill menganalisis kemampuan pelatih negerinya, Tony Popovic, menghadapi timnas Indonesia. Australia belum berada dalam posisi yang cukup aman, meski berada di urutan kedua klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Mereka hanya unggul 1 poin dari timnas Indonesia yang mengoleksi 6 poin, termasuk 3 tim lain, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sedangkan Jepang hampir tak bisa dikejar lagi karena sudah memiliki 16 poin. Hanya 2 tim teratas grup yang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim urutan ketiga dan keempat bisa melanjutkan perjuangannya ke babak kualifikasi berikutnya, yaitu putaran keempat. Putaran ketiga kualifikasi ini menyisakan 4 laga. Peluang timnas Australia tergelincir dari posisi kedua masih sangat terbuka. Jadi, Australia masih jauh dari kata aman untuk merebut satu tempat di Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang. Justru kini berada dalam tekanan, kata Tim Cahill. Cahill juga menilai bahwa 2 rival Australia di grup saat ini sudah memiliki kekuatan yang setara dengan Australia. Australia memiliki kumpulan pemain yang berbakat. Tetapi, bila Anda melihat negara-negara seperti Indonesia, Arab Saudi, dan negara-negara Asia lainnya, mereka setara. Bahkan ada beberapa yang lebih baik, dan itulah realitas sepak bola saat ini. Mantan kapten timnas Australia itu menegaskan, Anda melihat hasil yang telah terjadi di kualifikasi. Jadi, saya mendoakan yang terbaik untuknya. Selanjutnya, diisi belasan pemain naturalisasi grade A, bek Australia, ledek timnas Indonesia. Ini kita mau lawan Indonesia atau Belanda? Bek timnas Australia, Cameron Burgess, komentari kekuatan timnas Indonesia yang saat ini diisi oleh belasan pemain naturalisasi. Komentar tersebut disampaikan oleh bek 27 tahun tersebut di laman resmi Federasi Sepak Bola Australia, Sabtu, 15 Maret 2025, malam WIB. Menurutnya, dengan banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini, merupakan tim yang sangat tangguh. Melalui informasi di pers, saya mengetahui Indonesia telah melakukan naturalisasi hingga belasan pemain, ujar Burgess. Mereka saat ini memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik. Sebenarnya, sebelum itu, Indonesia masih bukanlah tim yang sulit untuk dilawan. Mereka kurang memiliki cara bertarung yang sengit dan agresif. Lanjutnya, Burgess pun saling melempar ledekan dengan rekan setimnya. Apakah Australia bakal menghadapi timnas Indonesia atau Belanda? Meski begitu, dirinya tak takut sedikit pun dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kini, tim tersebut kembali dinaturalisasi secara massal, ujar Burgess. Kadang-kadang kami saling meledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia. Namun tim Australia juga memiliki pemain berkualitas, jadi kami tidak takut bersaing karena naturalisasi Indonesia, imbuhnya. Kekhawatiran tidak ada dalam pikiran pemain manapun, tutupnya.